Teman-teman Total Politik, terima kasih masih mengikuti konten-konten kita di Total Politik. Hari ini kita sudah kedatangan seorang pengamat politik kondang yang mana sejak saya masih mahasiswa beliau udah keluar masuk TV dan udah menghiasi semua layar kaca ketika itu. Dan hari ini sudah bergabung bersama kita Mas Burhanuddin Muhtadi. Makasih Mas sudah bergabung Mas. Jadi kalau kita lihat sejarah menguatnya Polster di Indonesia itu salah satunya itu dengan ditandai dengan Pak SBY waktu 2004 itu tidak disokong oleh kekuatan politik yang luar biasa seperti halnya kandidat yang lain gitu, tapi mampu untuk membaca pola-pola dari perilaku masyarakat gitu ya Mas. Nah, itu banyak riset yang mengatakan seperti itu gitu. Dan dan ketika itu bagaimana sih munculnya apakah karena hasil 2004 itu bagaimana prosesnya dunia Polster ini menjadi sebuah industri dalam politik gitu loh Mas. Yang Mas Burhan lihat gitu. Ya sebenarnya bukan 2004 ya. Jadi pertama kali saya terlibat di dunia polling itu tahun 99 ketika bersama Mas Saiful Mujani riset yang dibiayai oleh National Science Foundation kerjasama dengan Mercer Center Ohio State. Cuma survei saat itu memang survei yang dari sisi kebutuhan praktis buat politisi itu belum muncul, jadi survei itu betul-betul survei untuk kepentingan akademik. Jadi banyak politisi yang meragukan survei bisa membaca perilaku pemilih. Jadi saya ingat betul survei yang dilakukan tahun 99 saat itu saat itu ya dilakukan setelah pileg, tetapi sebelum sidang MPR untuk memilih presiden. Karena kita tahu saat itu kan proses pemilihan presiden dan wakil presiden tidak secara langsung, tapi melalui MPR. Nah, survei saat itu menemukan kalau ditanya kepada masyarakat secara luas, itu presiden yang dipilih oleh rakyat adalah Megawati, dan itu jadi headline di Kompas. Kalau kita tanyakan masyarakat sebagai respondennya, ya Mega yang dipilih oleh rakyat sebagai presiden saat itu ya, tahun 99. Karena kita tahu PDIP bahkan menang hingga mencapai 33,7%. Cuma kan di MPR bisa beda tuh, karena pemilih yang punya hak di MPR kan anggota DPR dan anggota DPD, serta beberapa fraksi lama warisan Orde Baru kan. Ya. Jadi tahun 2004, setelah 99 kita masih punya survei-survei bersama Vote Foundation, ya, Barometer Indonesia untuk Konsolidasi Demokrasi tahun 2000, tahun 2001. Tapi secara umum jarang. Dan pihak yang punya kontribusi secara finansial untuk membiayai survei itu umumnya bukan berasal dari lembaga partisan seperti partai politik atau calon pejabat publik, tapi umumnya betul-betul lembaga non-profit internasional. Jadi yang saya katakan adalah studi-studi kuantitatif di awal di masa awal reformasi itu lebih banyak berkaitan dengan dunia akademik, di mana partai politik atau pejabat publik belum punya kepentingan untuk memanfaatkan survei, karena saat itu mereka belum percaya. Jadi tahun 2004 ketika kita melakukan quick count pertama bersama Metro TV saat itu bahkan hasil quick count kita itu ditolak mentah-mentah oleh banyak pihak, termasuk oleh elit politisi. Begitu ya. Jadi yang terjadi semacam itu yang kira-kira ingin saya katakan tahun 2004 itu menjadi persoalan yang serius. Tetapi ya data mengatakan seperti itu ya kita sampaikan. Sampai kemudian hasil quick count ternyata terbukti benar. Nah, turning point-nya 2004.
Nah, setelah 2004 praktis banyak partai politik yang mulai merasa penting untuk menggunakan survei untuk kepentingan strategis mereka, termasuk membiayai survei. Gitu. Oke, Mas. Ini terakhir, Mas. Pertanyaan terakhir. Oke. Maaf. Jadi ya. apa namanya? Tapi sekarang juga banyak proses-proses untuk melakukan delegitimasi terhadap survei sebagai sebuah kaidah akademik dalam melihat demokrasi kita gitu ya. Dan di Amerika juga terbukti misalnya survei-survei, walaupun sekarang mereka melihatkan Donald Trump itu tinggi gitu ya, kayak Gallup gitu. Ya. Nah, tapi dulu waktu Pilpres Amerika hampir semuanya itu mengalahkan Donald Trump gitu ya. Nah, termasuk di Indonesia juga ya, walaupun di belakang orang-orangnya ke Mas Burhan juga, tapi di depan layar kan bilang survei ini bayaran, survei ini pesanan gitu. Tapi di belakang kita tanya, ya kita lihat survei aja. Orang-orang. Jadi ya maksudnya pesanan mereka ya. Jadi itu turning point-nya kapan, Mas, mencoba langkah-langkah mendelegitimasi survei itu? Saya pernah sebenarnya sejak awal ya, tahun 2004 yang menolak hasil survei dari Mega. Karena Mega menurut quick count dan survei kalah. Oh, berarti di setiap zaman itu ada ya berarti ya? Pasti, iya. Dari awal ada. Jadi umumnya partai politik itu menolak jika hasil survei itu tidak menguntungkan mereka. Umumnya. Jadi kalau hasilnya menang mereka terima. Kalau misalnya kalah mereka tolak. Gitu. Jadi itu nature-nya seperti itu. Jadi memang dari awal berarti ya. Seperti yang Anda bilang, di belakang mereka akan tetap menggunakan hasil survei, termasuk membiayai hasil survei untuk kepentingan perumusan strategi kampanye maupun strategi electioneering, ya, itu biasa. Tapi yang pasti ya, setiap dari awal sudah muncul penolakan semacam itu, terutama oleh pihak yang menurut survei itu diprediksi kalah. Ya. Tapi itu kan jangan dilihat hitam putih. Jadi bagaimanapun kan ada dua wajah gitu ya politisi itu, wajah di depan layar sama wajah di belakang layar. Jadi di depan layar itu ya istilah dramaturginya namanya front stage sama backstage. Ya. Jadi panggung depan, panggung belakang. Di panggung depan mereka harus menolak hasil survei yang tidak menguntungkan mereka. Ya. Kalau menerima nanti moral pasukannya jadi turun. Ya, jadi ya, di panggung belakang mereka akan menghibah, meminta pendapat bagaimana caranya gitu ya, elektabilitas naik. Gitu ya. Ya. Jadi menurut saya wajar saja. Wajar, saya nggak pernah baper ya, Mas? Nggak pernah. Take it personally nggak pernah, karena saya tahu gitu ya, menjadi politisi tidak mudah gitu ya. Jadi kalau kemudian mereka sudah kerja keras tapi hasilnya tidak bisa mereka nikmati, elektabilitas masih kurang ya, mereka perlu kambing hitam. Kambing hitamnya ya salah satunya lembaga survei gitu ya. Gitu ya. Jadi ya kita terima saja kalau misalnya mereka sedang marah-marah gitu ya. Saya kira marah-marahnya juga hanya di depan layar saja. Di belakang layar mereka akan bersikap lebih rasional dan lebih orisinil. Saya pernah lihat langsung Mas Burhan sama mereka soalnya. Dan yang pasti begini, dalam survei itu lembaga survei terutama yang bergabung dengan lembaga asosiasi internasional atau lembaga asosiasi di tingkat nasional, entah itu World Association for Public Opinion Research atau Persepi gitu misalnya. Persepi itu di tingkat nasional itu punya kode etik. Nah, kode etik ini menjadi semacam pegangan, panduan. Ya. Jadi tidak dibolehkan setiap anggota melakukan pelanggaran. Kalau mereka melakukan pelanggaran dipecat. Jadi kode etiknya itu dibolehkan untuk bekerja sama dengan pihak ketiga, termasuk
partai politik atau calon kepala daerah. Itu dibolehkan. Jadi kerjasama dengan mereka dibolehkan secara finansial. Tetapi klien tidak boleh melanggar batas. Jadi misalnya independensi itu harus kita pisahkan dari dua hal. Independensi teknik, metodologis itu sifatnya fardu ain. Itu nggak boleh dilanggar. Jadi siapapun fundingnya itu nggak boleh masuk urusan dapur rumah tangga metodologis lembaga survei. Tetapi independensi finansial silakan saja kalau mampu membiayai hasil survei, membiayai survei sendiri. Tetapi kalau misalnya bekerja sama dengan pihak ketiga dibolehkan asalkan pihak ketiga tadi tidak masuk campur tangan urusan metodologis dan kebebasan akademik dari hasil dari survei itu sendiri. Itu yang paling harusnya dipahami ya. Dan menurut saya lama-kelamaan masyarakat juga bisa membedakan mana lembaga survei yang kredibel, yang abal-abal dengan mana yang kredibel. Karena lembaga survei itu kan bisnis kepercayaan. Ini karena bisnis kepercayaan sekali tercoreng itu nggak bakal dipercaya. Ya, benar. Jadi itu yang harus jadi pegangan. Jadi dan benchmarknya adalah prediksi. Apakah prediksinya itu meleset atau tidak? Nah, untuk kasus Amerika seperti yang Ari sebut tadi mah agak berbeda. Kasus Amerika itu surveinya itu by phone. Nah, karena by phone respon rate-nya kurang. Nah, mereka itu memprediksi dari respon rate yang kecil. Nah, ketika ada kasus orang nyebut dengan istilah fenomena Trumpiters gitu ya, pemilih Trump yang malu ya, karena kan sifatnya mereka kan malu untuk ngomong ketika survei itu kan mengandalkan jawaban jujur ya dari responden. Kalau responden malu mengungkapkan ya otomatis jawabannya bisa problematik. Tapi poin saya di kasus Amerika itu wawancaranya by phone, respon rate kurang, sementara di Indonesia umumnya face to face. Makanya surveinya lebih mahal karena wawancaranya tatap muka. Nah, dalam wawancara tatap muka itu respon rate lebih besar. Jadi rata-rata kalau tingkat nasional itu 84%. Itu orang responden asli yang mau diwawancarai. Itu cukup lumayan buat kita untuk melakukan analisis. Nah, meskipun demikian masih ada beberapa yang mungkin nakal gitu ya, dan kebetulan demand-nya ada, supply side-nya ada. Demand-nya masih ada politisi yang pengen narsistik gitu ya, pengen di-entertain gitu ya. Sementara supply side-nya ada lembaga survei nakal yang menyediakan angka untuk sekedar ini masturbasi intelektual. Oke, Mas Burhan. Makasih banyak. Oke, sama-sama. Waktunya sama-sama ya. Oke, thank you. Ya, bye. Produced by Total Politik and powered by haluan.co.